Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan belajar grafika komputer dengan topik pendahuluan dan RPS. Agenda kita hari ini adalah pengenalan, rencana pembelajaran semester. Kita akan mulai dari deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, kegiatan tiap minggu, referensi yang dipakai, software yang dipakai, serta penilaian. Dan kita akhiri agenda kita hari ini dengan aturan perkuliahan. Ya, perkenalkan diri. Nama saya Suyoto. Biasa sehari-hari ada di LPPM UAJY. Saya bisa dihubungi melalui email suyoto@uajy.ac.id atau suyoto.uajy@gmail.com. Dengan juga bisa dihubungi dengan nomor telepon kantor 0274 48 7711 atau melalui handphone 0818 46 7478. Ya, kita masuk ke rencana pembelajaran semester. Deskripsi mata kuliah. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari konsep, teori, dan penerapan grafika komputer, termasuk di dalamnya pemetaan Windows dan viewport, transformasi, grafika primitif, fraktal, grafika 2 dimensi, dan 3 dimensi. Capaian pembelajaran. Setelah lulus mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memanfaatkan dan mengaplikasikan bidang keahlian pemrograman dengan Python dan pengetahuan pada berbagai platform perangkat lunak yang dipakai Python dan PyOpenGL untuk menyelesaikan masalah real serta mampu beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja dan masyarakat. Dan juga mahasiswa mampu memanfaatkan teknologi terkini untuk menyampaikan informasi dalam bentuk aplikasi grafika komputer dengan Python dan PyOpenGL. Kegiatan mingguan kita dengan kemampuan akhir yang kita harapkan, minggu pertama, yaitu minggu sekarang, pendahuluan dan RPS. Minggu depan, minggu kedua, memahami konsep grafika komputer. Minggu ketiga, memahami penggambaran objek 2 dimensi dengan OpenGL. Minggu keempat, memahami Windows dan viewport, serta memahami pemrograman objek 2 dimensi. Minggu kelima, memahami penggambaran objek primitif 2 dimensi dengan OpenGL. Minggu keenam, memahami vektor untuk grafika. Minggu ketujuh, memahami transformasi geometri. Dan minggu kedelapan, memahami pemodelan 3 dimensi. Dan ujian tengah semester. Minggu ke-9, yaitu setelah UTS, memahami pandangan 3 dimensi. Minggu ke-10, memahami visualisasi nyata objek 3 dimensi. Minggu ke-11, memahami fraktal. Minggu ke-12, memahami kurva dan permukaan.
Minggu ke-13, mengaplikasikan teori grafika komputer dengan Windows Programming dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dan PyOpenGL. Minggu ke-14, presentasi dan diskusi, terus diakhiri dengan ujian akhir semester, yaitu RPS kegiatan kita per minggu. Buku referensi yang dipakai, Computer Graphic Through OpenGL dari Sumanta Guha, terbitan tahun 2019, dan juga Computer Graphic Programming in OpenGL with C++ dengan pengarang Scott Gordon dan John Carpenter. Dan pengarang yang sama sebenarnya itu juga menerbitkan buku yang sama, mirip, tahun 2017, tetapi dengan Java. Ya. Dan kita juga menggunakan buku Python dan OpenGL for Scientific Visualization dengan pengarang Nikolaus. Ya, itu 1, 2, 3, 4 ini itu bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia sayangnya ini masih buku lama itu ya, yaitu teori dan pemrograman grafika komputer dengan Visual C++ versi 6 dan OpenGL. Ya, software yang akan kita pakai adalah Python dan PyOpenGL. Dan kita akan belajar selama 1 semester menggunakan software ini. Ya, penilaiannya UTS 25%, UAS 25%, tugas dan presentasi ya 25%, kuis 25%. Jadi semua masing-masing komponen 25%. Ya. Oke, aturan perkuliahan. Perkuliahan kita karena sekarang adalah masa pandemi COVID-19, perkuliahan kita terpaksa kita adakan semuanya secara daring, yaitu baik diadakan secara sinkronus dan atau asinkronus. Nah, perkuliahannya nanti media yang kita pakai adalah situs kuliah, kuliah.uaj.ac.id, Microsoft Teams, dan WhatsApp. Materi perkuliahannya dan tugas-tugasnya dan link-link yang lain akan dibagikan melalui situs kuliah.uaj.ac.id. Nah, diskusi dan pengumuman perkuliahan melalui MS Teams dan WhatsApp. Untuk itu, setiap mahasiswa wajib bergabung di grup Teams dan grup WhatsApp sesuai dengan kelasnya masing-masing. Link atau join code dapat dilihat di situs kuliah. Walaupun di semester ini semua sudah saya masukkan ke grup tim sesuai dengan kelasnya masing-masing. Nah, mahasiswa wajib membaca materi dan menonton video pembelajaran yang tersedia di situs kuliah sebelum kuliah sinkronus berlangsung. Mahasiswa diminta untuk berperan aktif pada sesi kuliah sinkronus. Kuliah sinkronus tidak akan mengulang penjelasan materi yang telah disampaikan di video. Jika ada ya. Kuliah sinkronus hanya akan fokus ke diskusi dan tanya jawab. Nah, mahasiswa wajib menghadiri perkuliahan daring, baik sinkronus ataupun
asinkronus. Minimal 75%. Mahasiswa wajib mengikuti kuliah sinkronus pada jam yang telah ditentukan sampai dengan selesai. Diharapkan mahasiswa sudah ada di room kuliah sinkronus paling lambat 15 menit dari jadwal yang sudah ditentukan. Jika ada diskusi grup, maka mahasiswa bergabung di private channel masing-masing. Nanti akan dibagikan, ya. Mahasiswa wajib berperan aktif saat kuliah sinkronus. Jangan sampai setelah join meet terus AFK, away from keyboard. Jadi langsung pergi kemana-mana, ya. Laptopnya ditinggalkan, gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Mahasiswa wajib mengerjakan tas yang diberikan saat kuliah. Tidak mengerjakan dianggap tidak hadir, ya. Jadi saat kuliah asinkronus nanti ada tugas-tugasnya yang diberikan, itu mengerjakan tugas dianggap hadir, tidak mengerjakan tugas dianggap tidak hadir. Itu. Tugas harus dikumpulkan tepat waktu, ya. Jika terlambat, Anda dianggap tidak mengumpulkan dan tidak ada tugas susulan. Jadi harus on time. Kuis dapat diadakan sewaktu-waktu tanpa pengumuman atau pemberitahuan terlebih dahulu. Tidak ada kuis susulan dengan alasan apapun juga. Izin kuliah dan ujian susulan, baik UTS dan UAS, ikut aturan Fakultas Teknologi Industri UAJY. Nah, syarat remedi. Jika Anda punya nilai B-, C, D, ya, Anda berhak untuk ikut remedi, tapi syaratnya kehadiran 75% dan mengikuti UTS dan UAS serta tugas-tugasnya dikumpulkan, ya. Ya, syarat remedi seperti itu, tapi nilainya maksimum B, ya. Jadi maksimum B nantinya. Nah, etika komunikasi saat mengirim email atau pesan, perhatikan waktu, ya. Jangan tengah malam kirim pesan, ya. Karena apa? Tengah malam itu kan sama-sama perlu istirahat. Jadi perhatikan waktu. Yang paling bagus adalah siang hari atau jam kerja biasa, ya. Terus perkenalkan diri. NPM-nya berapa? Namanya siapa? Terus sebutkan apa yang ingin ditanyakan atau diskusikan. Terus diakhiri dengan kalimat terima kasih. Ya, itu etikanya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan dan yang lain-lain, saya bisa menjawabnya melalui sarana MS Teams, WhatsApp, atau email. Begitu? Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Amin.